Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Pada minggu ini, saudara, kita mau sama-sama berfokus untuk saudara menyambut tuaian yang besar ini, saudara, yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa Barnabas adalah orang yang baik dan dia penuh dengan Roh Kudus dan iman. Oleh karena itu sejumlah orang datang kepada Tuhan. Dia membawa sejumlah orang datang kepada Tuhan oleh karena dia mempunyai kualitas baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, saudara-saudara, saya percaya kualitas ini bisa kita capai walaupun kita, saudaraku, orang percaya yang biasa. Kita bisa mencapai kualitas ini, saudara. Oleh sebab itu, saudara, nah hari ini saya mau lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita jadi penuai-penuai yang efektif. Nah, saudara, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana kita memiliki hidup yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Karena ini penting, saudara. Dan saya percaya ini adalah kehendak Tuhan buat kita penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, saudara-saudara, kita lihat apa artinya penuh dengan iman. Nah, kalau kita perhatikan kata penuh di situ, saudara, artinya mencapai maksimal. Ya, iman kita mencapai maksimal, saudara. Ya, bukan hanya itu, saudara, tapi juga penuh iman di sini bisa berarti banyak iman. Nah, kita kan masih ingat, saudara, orang benar itu bertolak dari iman kepada iman. Dia hidup oleh iman. Apapun yang dia lakukan dalam segala aspek kehidupannya, dia menjalankannya berdasarkan iman. Berarti banyak iman itu artinya, saudara, dia dapat mempraktekkan iman dalam banyak aspek kehidupannya. Dia bertumbuh, saudara, di dalam iman, dan juga, saudara, dia bertolak dari iman keselamatan kepada iman-iman lainnya. Nah, itu yang kita mau, saudaraku, praktekkan dalam hidup kita. Nah, kita akan mempelajari, saudara, bahwa orang-orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus ini, saudara, mereka dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya mereka bertumbuh secara pribadi, tapi mereka dipakai oleh Tuhan di dalam, saudara, mendemonstrasikan pelayanan kuasa. Nah, kita lihat, saudaraku, ketika Tuhan memilih 7 orang untuk melayani, saudaraku, pelayanan meja disebutnya, semacam diaken gitu, saudara. Mereka dari orang biasa. Mereka bukan rasul-rasul, bukan juga, saudara, penatua, bukan juga, saudara, penginjil. Mereka adalah, saudara, orang percaya biasa, tapi dipilih di antara mereka orang-orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Kisah 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Pemenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, saudara, kalau kita melihat ini, saudara, ke-7 orang yang dipilih untuk melakukan pelayanan meja itu, walaupun pelayanan mereka kelihatannya pelayanan yang sederhana, pelayanan jasmani, tapi, saudara, kualitas rohani mereka luar biasa. Mereka penuh iman dan penuh Roh Kudus. Karena itu, saudara, kita lihat mereka seperti Barnabas. Barnabas juga bukan salah satu dari 12 rasul. Dia, saudaraku, juga adalah saudara
yang orang percaya yang biasa, saudara. Tapi waktu itu dia sungguh-sungguh, saudaraku, ya, penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus, saudara, sehingga Tuhan pakai dia luar biasa. Kita lihat Barnabas, saudara, ya, kalau nanti saudara pelajari dia ketika, saudaraku, pergi dengan Paulus, dengan kompaknya Paulus ini, ya saudara, sama-sama mereka, wow, luar biasa, saudara. Mereka dipakai Tuhan mendemonstrasikan, ya, pelayanan kuasa. Ya, demikian juga, saudaraku, orang-orang dari ketujuh diaken yang dipilih ini, saudara. Ya, nah kita lihat Stefanus, wow, dikatakan dia penuh dengan iman dan Roh Kudus. Ya, ayat yang ke-8, ya, dari pasal 6 Kisah Rasul, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi, saudara, kalau orang penuh dengan iman, saudara, penuh dengan Roh Kudus, dia bukan hanya bertumbuh secara pribadi dalam karakter, mereka orang yang baik, orang berhikmat, tetapi, saudaraku, mereka juga bertumbuh dalam pelayanan kuasa. Ada kuasa, ya, mujizat-mujizat dan tanda-tanda, ya, dinyatakan oleh Stefanus. Bahkan Stefanus, saudaraku, berani sekali. Dia tidak takut mati. Akhirnya dia, saudaraku, dirajam. Dan waktu dirajam dia, saudaraku, tetap penuh dengan Roh Kudus, luar biasa. Ya, dia dipakai Tuhan sehingga lewat kesaksian dia jadi martir itu, saudara. Ya, kemudian hari Saulus bertobat, saudara. Ini luar biasa. Nah, saudara, kita lihat juga, saudaraku, Filipus. Nah, kalau kita baca, saudaraku, ya, dalam Kisah Rasul 8 ayat 6 sampai ayat 7, ketika Filipus, saudaraku, ya, dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk saudara pergi ke Samaria, apa yang terjadi, saudara? Nah, di Samaria itu, saudara, terjadi revival. Filipus memberitakan Injil dan luar biasa. Dia bukan hanya memberitakan Injil, tapi disertai dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran. Kita baca, saudara, ayat 6, Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Filipus bukan hanya memberitakan Injil, tapi disertai dengan tanda-tanda yang heran itu, usir setan, sembuhin orang sakit. Dia mendemonstrasikan dulu, saudara, ya, tanda-tanda yang, saudaraku, luar biasa. Nah, tanda-tanda itu apa? Ayat yang ke-7, saudara, dikatakan demikian, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi, saudara, ya, dikatakan, saudara, tanda-tanda itu ternyata adalah, saudara, mengusir setan sehingga terjadi, saudaraku, manifestasi kuasa roh jahat dikalahkan, manifestasi, ya, mereka berseru dengan suara yang keras. Dan juga bukan hanya banyak orang yang kerasukan diusir setannya, tapi banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Nah, saudara, dengan demonstrasi kuasa ini, saudara, ya, dikatakan ayat 6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Filipus bukan hanya memberitakan Injil, tapi disertai dengan tanda-tanda yang heran itu, usir setan, sembuhin orang sakit. Maka, saudara, dikatakan, saudara, ya, orang-orang yang mendengar itu, saudara, maka mereka, saudara, menerima apa yang diberitakannya itu. Wow, saudara, inilah pemberitaan Injil kerajaan yang disertai dengan
kuasa yang luar biasa. Nah, saudara, kemudian kita lihat bukan hanya itu, Filipus, saudara, juga dia ya memenangkan sida-sida. Dia juga, saudaraku, dipindahkan ya secara supra alami, ya, sehingga dia tiba-tiba habis baptisan sida-sida itu dia telah berada di Asdod, dan kemudian dari Asdod sampai, saudaraku, Kaisaria, Tuhan pakai dia memberitakan Injil, ya, tentunya sama dengan kuasa, saudaraku. Nah, inilah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, saudara, sekarang kita mau belajar bagaimana kita hidup penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, ada dua langkah yang kita mesti praktekkan, saudara. Pertama adalah kita mesti belajar penuh dengan firman. Karena kalau kita nggak penuh dengan firman, kita nggak bisa penuh dengan iman. Nah, ini penting, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Mazmur 1 ayat 2-3 katakan, saudara, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kita harus terus praktek merenungkan firman sampai tingkat kesukaan. Ya. Nah, banyak orang praktek merenungkan firman, saudara, baru sampai kewajiban. Yang kewajibannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Yang saudara, kebiasaannya merenungkan Taurat Tuhan. Ya, cuman jadi tradisi, kebiasaan. Ya, kebiasaan nggak salah. Ya, dalam arti kata, saudara, kita harus, saudara, praktekkan itu sebagai disiplin. Tapi kita mesti mencapai ini, saudara, yang kesukaannya. Wow. Ya, ternyata menurut penelitian ilmu otak, saudara, kalau kita terus merenungkan firman dengan hati yang haus terus, saudara, maka, saudara, nanti otak kita ini, saudara, mencapai tingkat namanya ketagihan. Kita ketagihan. Ya, kita, ya, saudara, renungkan firman itu, ya, kayak itu, saudara, tanda kutip kayak narkoba. Ya, kita, saudaraku, bergantung kepada firman itu. Kita, saudaraku, kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan yang telah menjadi addicted, ya, ketagihan dalam arti positif, saudara. Nah, ini, saudara, kalau kita sampai kayak gitu, saudara, wow, luar biasa, ya. Maka, saudara, dikatakan ia, ayat 3, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kenapa apa saja yang diperbuatnya berhasil? Karena berdasarkan iman, saudara. Ya, karena dia merenungkan Taurat Tuhan siang malam, sehingga, saudaraku, jadi iman. Ya, ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, saudara. Jadi kalau kita dengar firman terus, saudaraku, dengan merenungkannya terus-terusan, ya, maka kita, saudaraku, akan memperoleh iman. Sehingga waktu iman itu kita peroleh, kita lakukan apa saja yang sesuai firman, ya, pasti, saudaraku, dengan iman. Nah, kalau kita lakukan apa-apa dengan iman, apa yang terjadi? Kita berhasil, saudara. Apa saja yang kita lakukan itu berhasil. Nah, sekarang bagaimana kita bisa merenungkan firman sampai jadi iman? Ya, makanya kata merenungkan di sini adalah haga, dasar katanya haga. Nah, haga punya arti gini, saudara. Ya, haga itu artinya merenungkan, ya, dengan berkata-kata pelan-pelan, ya, bergumam, ya, atau saudaraku, ya, berkata-kata sampai kita dengar, bergumam sambil ngomong sama diri kita, saudara. Ya, mulutnya komat kamit, itu artinya, saudaraku, haga. Nah, jadi, saudara, ini sama kayak, saudaraku, kalau kita lihat domba, kalau dia makan, saudara, makan rumput,
dia telan dulu rumput itu, kemudian ya dia karena dia binatang memama biak, dia muntahkan itu makanan, dikunyah lagi, ditelan lagi, masuk lagi ke dalam bagian lain dari lambungnya, dimuntahkan lagi, digigit lagi, masuk lagi, kemudian dimuntahkan, digigit lagi sampai lumat. Nah, itu dia mencerna, mengunyah dan mencerna sampai akhirnya saudaraku sari-sari makanannya bisa disedot, diserap masuk ke dalam saudaraku tubuhnya domba ini sehingga menimbulkan energi. Nah, saudara, demikian juga kalau kita merenungkan firman. Ayo kita renungkan dengan saudaraku perenungan seperti ini, Haga. Ya, kita renungkan sambil ya ayat-ayat itu misalnya. Tetapi yang kesukaan, firman Tuhan harus jadi kesukaan. Nah, kita penekanan pada kata kesukaan itu. Wow, aku mau Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu jadi kesukaan. Apa ya artinya kesukaan? Oh, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar kebiasaan, tradisi. Tapi aku mau dengan haus, sungguh-sungguh aku mau merenungkan firman Tuhan itu sampai jadi kesukaan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku udah tahu Tuhan rahasianya. Oh, luar biasa Tuhan. Ya, dan aku mau Tuhan merenungkannya. Ya, kata merenungkannya itu adalah Tuhan Hagah. Tuhan, aku mau merenungkannya dengan mengucapkannya kata-kata itu Tuhan. Firman itu Tuhan. Oh, haleluya. Di mana aja Tuhan, aku mau terus Tuhan merenungkan firman-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Ya Tuhan, ketika aku lagi menyetir, ketika aku Tuhan ya lagi melakukan kegiatan di mana aku bisa merenungkan firman-Mu saat itu, aku terus merenungkannya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu luar biasa Tuhan. Nah, saudara, kita merenungkannya gitu, saudara. Terus ayat itu dibayangkan, ya, diperkatakan, ya, saudaraku, dihayati. Nah, bahasa Indonesia bagus, dihayati. Nah, kalau saudara terus begitu, itu saudara kayak kunyah firman itu seperti domba tadi, mengunyah rumput terus-terusan sampai dia menyerap sari-sari makanan itu sehingga jadi energi. Demikian juga kalau kita dengar firman seperti ini, renungkan firman seperti ini, maka saudara, kita menyerap energinya. Ya, artinya kita mendapatkan iman. Nah, saudaraku, iman itu nanti yang menggerakkan hidup kita sehingga apa saja yang kita lakukan berhasil. Nah, mari kita hidup penuh firman. Itu yang pertama. Nah, kedua, saudaraku, tentunya kita mau hidup penuh dengan Roh Kudus. Ya, apa itu penuh Roh Kudus, saudara? Ya, saya percaya penuh Roh Kudus artinya, saudara, adalah kita memberi diri kita dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ya, kita dikuasai, diperintah oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, Alkitab menyebutnya, saudaraku, dilingkupi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Kita ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus meliputi kita, menguasai kita. Itu konsep penuh Roh Kudus, saudara. Kalau Roh Kudus sudah menguasai kita penuh, wow, dahsyat, saudara. Kuasa Tuhan ya akan mengubah hidup kita dari dalam. Ya, kalau kita dipimpin Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Kedagingan kita, keinginan daging kita mati. Ya kan? Katanya kalau kamu dipimpin oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, nah, bukan hanya itu, saudara.
Roh Kudus menggerakkan hidup kita untuk menggenapi, saudaraku, rencana Tuhan, yaitu dia pakai kita jadi saksinya. Seperti tadi itu, saudaraku, kita baca orang-orang biasa, orang percaya biasa, tapi ketika mereka penuh Roh Kudus dan iman, mereka digerakkan oleh Roh Kudus, saudara, untuk jadi saksi, memenangkan jiwa. Ya, kita, saudaraku, akan dipakai Tuhan. Ya, bukan hanya menyampaikan Injil dengan perkataan, bukan, tapi disertai dengan kuasa, demonstrasi, saudaraku, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya, usir setan, sembuhkan orang sakit. Makanya, saudara, ayo kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, salah satunya, ya, kita percaya, jemaat, ya, kita percaya, yaitu, saudara, ya, kita, saudaraku, praktek bahasa roh. Karena ketika kita bahasa roh, saudara, kita sedang bersekutu dengan apa, saudaraku, ya, kita bersekutu, roh kita berdoa, ya, kita bersekutu dengan Tuhan, ya, Roh Kudus menggerakkan kita, saudara, dia, ya, memberikan kita, saudaraku, pencerahan kepada roh kita, ya, dan dia gerakkan roh kita sehingga, saudaraku, ya, kita mengucapkan kata-kata, ya, di dalam bahasa roh yang membangun iman kita sendiri. Ya, ketika kita bangun iman kita siap membangun iman orang lain. Ketika, saudaraku, kita bangun iman kita, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Kita siap dipakai mendemonstrasikan kuasa Allah lewat, saudaraku, mujizat dan tanda-tanda heran. Itu sebabnya, saudara, ayo kita semangat hidup dipenuhi dengan roh dan dipenuhi dengan iman. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.